Teknologi itu apa sih? Teknologi digital itu adalah hasil industri manusia yang berfungsi untuk mempermudah kehidupan manusia seperti dalam bidang komunikasi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Namun, di zaman perkembangan teknologi digital saat ini, bagaimana peran kita sebagai siswa menggunakan teknologi dengan bijak? Kita sebagai siswa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, mengakses sumber belajar online dengan internet. Kita bisa mengakses aplikasi atau website pembelajaran dengan mudah untuk menambahkan informasi lainnya yang belum kita tahu yang mau kita kembangin loh. Yang kedua, mengembangkan keterampilan digital. Untuk mengembangkan kemampuan, kita bisa menggunakan teknologi sebagai penunjang dari bakat-bakat yang kita miliki loh. Seperti melakukan hobi, yaitu menggambar. Gak hanya menggambar, kita juga bisa menggunakan alat digital untuk menulis cerita, membuat game, mengedit, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi. Kita bisa menggunakan alat digital yang kita punya untuk menukar ide, mengerjakan tugas, atau saling mereview materi pembelajaran di sekolah dengan cara teleponan atau vid call. Empat, menggunakan teknologi untuk meningkatkan literasi digital. Amerika, pionir dalam kemajuan teknologi. Amerika Serikat dinilai memimpin sektor-sektor seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi. Silicon Valley disorot sebagai pusat bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar, termasuk Google dan Apple. Inovasi di Amerika Serikat mencakup kendaraan otonom dan pembelajaran mesin yang canggih. Universitas terkemuka seperti MIT, Stanford, dan Caltech berkontribusi pada penelitian dan pelatihan mutakhir. Dikutip dari UNESCO, Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi di dunia. Artinya, minat baca kita sangat rendah. Untuk itu, kita bisa menggunakan internet dan alat-alat digital untuk mengakses informasi. Untuk menambah kemampuan literasi kita. Kemajuan teknologi digital memberikan kita banyak manfaat dalam kehidupan, terutama di bidang-bidang pendidikan. Sebagai siswa, kita harus menggunakan teknologi digital secara bijak. Beberapa teknologi energi terbarukan yang masih dalam tahap rancangan pengembangan atau belum dikomersialkan secara luas meliputi sel surya, perovskite, solar cells. Ini adalah teknologi panel surya generasi berikutnya yang menjanjikan efisiensi tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan panel surya silikon tradisional. Meskipun penelitian intensif sedang berlangsung, tantangan terkait stabilitas jangka panjang dan produksi skala besar masih dalam tahap pengembangan. Hidrogen hijau, green hydrogen, produksi hidrogen hijau yang dihasilkan menggunakan energi terbarukan seperti surya dan angin untuk elektrolisis air sedang menjadi fokus utama. Tujuannya adalah menciptakan sumber bahan bakar bersih untuk sektor-sektor yang sulit dijangkau oleh elektrifikasi langsung, seperti industri berat dan transportasi jarak jauh dengan banyak proyek percontohan yang sedang dirancang. Penyimpanan energi udara cair, liquid air energy storage slave. Teknologi ini melibatkan penggunaan listrik berlebih dari sumber terbarukan untuk mendinginkan dan mencairkan udara yang kemudian disimpan. Saat dibutuhkan, udara cair diuapkan kembali untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Sistem ini dirancang untuk penyimpanan energi skala besar dan jangka panjang.
Kombinasi sistem hibrida, cerdas Smart Hybrid Systems fokus saat ini bukan hanya pada satu sumber energi, tetapi pada perancangan sistem cerdas yang mengintegrasikan berbagai sumber terbarukan, misalnya panel surya, turbin angin, dan penyimpanan baterai yang dapat beradaptasi secara optimal dengan kondisi lokal dan permintaan energi. Teknologi gelombang laut Ocean Wave Energy meskipun potensi energi gelombang laut sangat besar, teknologi untuk memanfaatkannya secara efisien dan ekonomis masih dalam pengembangan dan perancangan. Biaya pengembangan yang tinggi menjadi salah satu tantangan utamanya. Inovasi-inovasi ini merupakan bagian dari upaya global untuk mencapai transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemajuan teknologi digital memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Sebagai siswa, kita harus menggunakan teknologi digital secara bijak seperti Kara-Kara yang sudah kita jelaskan tadi. Teknologi digital adalah penggunaan sistem berbasis komputer internet dan perangkat elektronik untuk mengolah, menyimpan, dan mengirim informasi. Perkembangan teknologi digital membuat proses komunikasi, pekerjaan, pembelajaran, dan komunikasi menjadi lebih cepat, sangat mudah, dan praktis. Setelah itu, teknologi ini juga mendukung inovasi di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang bisnis, hingga bidang pemerintahan. Walaupun membawa banyak manfaat, teknologi digital juga memiliki resiko seperti penyalahgunaan data pribadi, hoax, cyberbullying, dan kecanduan gadget. Karena itu, penggunaan teknologi digital harus dilakukan dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab. Teknologi digital terus berkembang pesat. Teruslah belajar, berinovasi, dan manfaatkan potensinya untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video atau artikel selanjutnya. Thanks for watching.